Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta minat tatahhuri farfa' basaraka ila sama'. Fa idza faragta moko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira. Moko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira ay minat tatahhuri tegese saking sesuci. Farfa moko ngangkato sapa sira basaraka ing peningal sira ila sama'i maring arah langit. Ila sama'i maring arah langit walau kunta senajan ono sapa sira iku a'ma wong kang wuta. Iku a'ma wong kang wuta warfa lan ngangkato sapa sira yadaika ing tangan loro sira wastaqbil lan madhepo sapa sira al-qiblata ing kiblat bisodrika kelawan nganggo dodo sira bisodrika kelawan nganggo dodo sira alasane li annas samaa krana sak temene langit iku kiblatud du'ai dadi kiblate donga. Iku kiblatud du'ai dadi kiblate donga. Wa li anna hawaijal ibadi lan krana sak temene pira-pira kebutuhane pira-pira kawula. Lan krana sak temene pira-pira kebutuhane pira-pira kawula iku fi khazanatin ing dalem gedung. Iku fi khazanatin ing dalem gedung tahtal arsyih kang ana ing dalem ngisore ars. Tahtal arsyih kang ana ing dalem ngisore ars. Fadda'i moko utawi wong kang donga iku yamudduh dawaaken sapa ad-da'i yadaihi ing tangan lorone ad-da'i. Yadaihi ing tangan lorone ad-da'i li hajatihi krana arai kebutuhane ad-da'i. Li hajatihi krana arai kebutuhane ad-da'i. Wa li annal ka'batah lan krana sak temene Ka'bah iku asyraful jihati luweh mulyane pira-pira arah. Iku asyraful jihati luweh mulyane pira-pira arah. Wa kullan ngucapo sapa sira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ing lafad asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Maknane asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu halih suwijine Allah la syarika halih ora ana kang nyekutoni iku maujud. La syarika halih ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah atau lahu kadwi Allah.
wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Kama kaya keterangan rawahu kang riwayataken ing ma sapa muslimun imam muslim wat tirmidiyyu wat turmudiyyu lan imam at-turmudi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka kelawan maha sucine Tuhan Allahumma ya Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing Tuhan asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin mong Tuhan amil tuh wis ngelakoni sapa ingsun su'an ing ala ai dzamban tegese dosa wa zalamtu lan nganiaya sapa ingsun nafsi ing awak ingsun ai birtikabil ma'asi tegese kelawan ngelakoni pira-pira maksiat tegese kelawan ngelakoni pira-pira maksiat ati tegese nekoni sapa ingsun yang mana astaghfirukah nyuwun ngapura sapa ingsun ing Tuhan ay atlubuh tegese nyuprih sapa ingsun mingka saking Tuhan al-maghfirata ing pangapura wa hiya utawi al-maghfirah iku satrud dzambi atau sitrud dzambi nutupi dosa min ghairi musahabati saking tanpa mbarengi siksa wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaikah maring Tuhan ayati tegese teka sapa ingsun bisurati taibi kelawan gambarane wong kang tobat al khadi'i kang DP az-zalili kang ino awil makna utawi maknane iku as'alukah nyuwun sapa ingsun ing Tuhan anta tubah ing yento nerimo tobat sapa Tuhan alayya ing ngatasé ingsun kama kaya keterangan bahwa kang ngriwayataken ing ma sapa al-hakimu Imam Hakim. Ini lanjut ya. Illa qaulahu angin dawe musannif rupane amil tusuan lafad amil tusuan wa dhalamtu nafsi lan lafad dhalamtu nafsi. Falaisa moko ora ana apa qaulahu iku fihi ing dalem ma rawahul hakim
iku fihi ing dalem rawahul hakim. Faghfir moko ngapura sapa tuan. Faghfir moko ngapura sapa tuan limaring ingsun wa tub lan mugi-mugi nerima tobat sapa tuan. Alayya ing atase ingsun. Alayya ing atase ingsun ay angkidni tegese mugi-mugi nyelametaken sapa tuan ing ingsun. Ay angkidni tegese mugi-mugi nyelametaken sapa tuan ing ingsun minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Innaka sak temene tuan antah ya tuan iku at-tawwabuh zat kang akeh nerima taubate. Iku at-tawwabuh zat kang akeh nerima taubate, ar-rahimuh tur kang banget welase. Allahumma ya Allah ij'alni minat tawwabin minad dunubi war raji'in 'anil uyub. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengingatkan keterangan yang kemarin sedikit itu bahwa terkait masalah doa il-a'dha, doa-doa yang tertera dalam pengusapan dan pembasuhan anggota-anggota wudu. Di situ ada ikhtilaful ulama. Menurut Imam Ghazali kemarin, bahkan nanti menurut Imam Romli dan juga Imam Al-Mahalli, Romli Shogir dan juga Romli Kabir, di situ doa il-a'dha, doa pada saat membasuh atau mengusap anggota wudu itu disunnahkan. Akan tetapi debuna Imam An-Nawawi lam yaji fihi syai'un 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh doa-doa yang dulu sempat disunnahkan itu dilalah atau ternyata semua itu tidak datang dari Gusti Kanjeng Nabi. Wa innama hiya da'watun ja'at 'anis salafis sholihin, melainkan doa-doa itu datang dari ulama salafun as-solihun, dari ulama-ulama terdahulu yang soleh. Wazadu wa naqasu fiha, mereka itu ada yang menambahkan, ada yang mengurangi doa-doa tersebut, sehingga ditemukanlah redaksi yang berbeda. Yang satu dengan segot yang towil atau apanya bagi doa yang panjang, yang satunya di situ malah aksor, doa yang sangat ringkas. Itu seperti kemarin. Namun debuna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami warada dzalika min turukin la takhlu min kadzibin. Semua doa-doa tadi itu sebetulnya nyampe pada Nabi, artinya bisa disandarkan pada Nabi, namun mungkin saja hadisnya itu berasal dari rawi yang mungkin di situ terjadi kebohongan. Ada sebagian rawi yang berbohong, sehingga ini masuk dalam wilayah hadis dhaif. Akan tetapi untuk Imam Mahalli, Imam Romli Kabir, Imam Romli Shogir anaknya, ketiga-tiganya ini sepakat bahwa doa itu disunnahkan di setiap pembasuhan anggota dan juga di setiap pengusapan anggota. Kenapa? Karena liwuru dzalika fi tarikh Ibnu Hibban wa ghairihi, karena doa tersebut itu tertera dalam tarikhnya Imam Ibnu Hibban dan juga tarikh yang lainnya. Wa in kana dha'ifan, walaupun tertera tersebut itu tetap masuk dalam kategori hadis dhaif. Karena kata kemarin, hadis dhaif itu masih bisa diamalkan kecuali di situ tidak memenuhi syaratnya.
Salah satu syarat hadis dhaif itu bisa diamalkan ketika yu'malu bihi fi fadhailil a'mal. Hadis itu digunakan untuk fadhailil amal. Syaratnya di situ untuk mengamalkan hadis dhaif yang pertama ada musyiddati dha'fi, kelemahan hadis dhaif itu tidak terlalu parah. Maka diberi contohkan salah sitong contohnya hadis dhaif yang parah tidak bisa diamalkan itu perawinya itu kadzab, banyak yang berbohong. Dari perawinya itu banyak yang berbohong. Kemudian syarat yang kedua wa ayyadkhula tahta aslin amin. Hadis dhaif bisa diamalkan ketika berada di bawah asal yang umum atau dicakup oleh hadis sahih atau ayatul Quran. Dicakup oleh ayat Quran atau hadis sahih yang mendukung terhadap hadis dhaif tadi. Wa ayyakuna fil ibadat, dan hadis dhaif tadi diamalkan dalam masalah-masalah ibadah. Untuk selain masalah ibadah, contoh masalah halal haram misalkan, atau masalah akidah, maka di situ tidak bisa diamalkan. Okey. Fa idza faragta minat tatahhuri farfa basaraka ila sama. Ketika kita itu sudah selesai melakukan wudu atau taharah, maka angkatlah pandangan kita ke arah langit. Mata ini dipandangkan ke arah langit. Walau kunta a'ma, walaupun kalian itu orang buta. Jadi begini, manteng ke arah atas. Jadi ilas sama ini bukan menghadap ke langit, tapi jihatis sama, ke arah langit. Walaupun berada dalam kamar mandi. Ini kalau tidak dijelaskan nanti sampean wudhu di dalam kamar mandi, moro-moro keluar ketanian pas aceling ke langit. Karena di kitab itu ilas sama, memandang langit lah. Kalau dalam jeding kan tidak bisa lihat langit. Ini maksudnya tafsirin ai jihati sama, yaitu arah yang menuju ke langit. Mana arah menuju langit? Yaitu arah atas. Warfa yadaika wastaqbilil qiblah bisadrik. Tangan ini diangkat. Jadi kalau doa itu semua doa, tidak hanya di sini saja. Semua doa itu sunnah mengangkat tangan. Ngangkat tangan itu yang kak kana beni kalau bisa nikah. Ini kan budget biasanya kibadan anak manatu ni kan. Seng kejek buruan seng angkat tangan tapi terus kabul gitu ki. Pengen segera dikabulkan doanya tapi malas untuk ngangkat tangan. Mintan tak pada niat pas terus kabul lagi. Ini sunnah diangkat tangannya ke arah langit. Dan kita disunnahkan menghadap ke arah kiblat menggunakan dada kita. Jadi posisinya walaupun kita noleh ke sana, doa yang penting dada lurus ke arah kiblat, maka di situ tidak masalah. Beda kasus nanti ketika dada yang mesong, tidak lurus, maka di situ tidak dapat kesunahan menghadap kiblat. Kenapa kok kita doa mengangkat kedua tangan di situ disunnahkan dihadapkan ke arah langit? Li'anna as-samaa'a qiblatud du'a, karena langit itu kiblatnya doa, sama dengan Ka'bah itu kiblatnya salat. Lah ini alasan dalam ilmu akidah Allah itu tidak bertempat. Jadi Allah itu tidak berada di arah atas. Jadi kayak enak karena santri cek biasa aki ngucap aladinalah odik tahu saya perubat apa jangan saya atas. Kata-kata apa jangan saya atas itu siapa yang sampean maksud? Kalau itu Allah maka sampean jelas salahnya. Kenapa? Allah itu maujudun bila makan, ada tanpa tempat. Tempat itu makhluk dan Allah tidak butuh tempat, tidak butuh makhluk. Ghaniyun 'anil 'alamin. Tapi kalau doa kok minta ke atas, Pak? Kan begitu pertanyaannya. Karena doa itu kiblatnya ya di langit.
Sama dengan kita sholat menghadap ke kiblat. Apakah Allah ada di kiblat? Itu perintah Allah saja gitu. Alasan yang kedua, wali anna hawaijal ibad fi khazanatin tahtal arsy. Karena setuju kebutuhan hamba, seluruh kebutuhan seorang hamba itu sudah ada di bawah arsy, berada dalam gedungan. Kasarannya bedegu dengar rasa. Benar arsy memenuhi seluruh kebutuhan dan hajat setiap orang yang minta kepada Allah. Jadi menghadapnya ke sana. Mendoa itu telapak tangan bagian batin dalam ini diarahkan ke arah langit. Benih senika. Kan badan akan doa kan senika kan. Ini bukan diarahkan ke langit. Atau badan saya amin amin amin. Itu bukan. Tapi diangkat begini. Makin lebak mereng ya tak masalah, tapi sepenting telapak tangan ini mengarah ke langit. Badan saya parah boleh. Amin. Salah ada tak ngangkat atau nampah cangkem kadang sambil doa mikirin masalah. Padahal doa itu sudah di depan mata untuk menyelesaikan masalahnya. Dan itu dihadapkan ke arah langit karena ada dua alasan tersebut. Fadda'i yamuddu yadayhi li hajatihi, sehingga orang yang doa itu memanjangkan tangannya ke atas itu karena kebutuhan hajat. Sedangkan hajat itu gedungnya itu berada di bawah arsy. Wali annal ka'bata asyraful jihad. Kenapa kok orang di situ disunnahkan menghadapkan dadanya ke arah kiblat? Itu juga tidak menunjukkan Allah di sana, melainkan alasannya li annal kiblata atau li annal ka'bah asyraful jihad. Ka'bah itu merupakan arah yang paling mulia dibandingkan yang lainnya. Wa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian sampean mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Lanjut dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an. Ya Allah, kami telah melakukan dosa. Wa dhalamtu nafsi, dan kami telah zalim pada diri kami sendiri. Astaghfiruka, sehingga kami mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, dan kami bertobat kepadamu. Faghfirli wa tub alayya, maka ampunilah dosa-dosaku dan terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau zat yang banyak menerima tobat dan zat yang sangat pengasih dan juga penyayang. Ini doa yang nanti kita ucapkan ketika ba'dal faraghi minal wudu atau minat tatahhur. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.